Oke, selamat datang di presentation One-Tech yang ke-51 ya. Di sini gue mau bahas tentang topik yang menarik banget ya. Many versus best, quantity versus quality. Mana yang bakal menang gitu ya. Nah, ini pertama kali gue denger parables. Parables itu apa ya? Perumpamaan. Perumpamaan ini tuh dari senior gue. Waktu itu dengar sama webinarnya, terus gue baru tahu ceritanya tuh dari ini. Ceritanya tuh ada sebuah kota iklan gitu ya, bikin bikin pot gitu, bikin ya pot dari tanah liat gitu ya. Tuh. Terus kelasnya tuh dibagi dua. Satu tuh buat bikin pot dalam 30 hari ke depan. Bikin sebanyak mungkin, sebanyak-banyaknya lo bikin gitu ya. Kayak gitu. Dalam 30 hari ke depan bikin sebanyak-banyaknya gitu. Habis itu di kelas B tugasnya dalam 30 hari ke depan lo cuma boleh bikin lu cuma bukan boleh, lu cuma perlu bikin satu aja, tapi yang the best ya, yang the best gitu. Sampai akhirnya hasil hasil dari kelas ini adalah kebanyakan pemenangnya tuh selalu datang dari kelas yang quantity gitu ya. Kelas yang bikin pot sebanyak-banyaknya gitu. Sedangkan kelas yang B yang bikin pot cuma satu tapi sebagus mungkin, itu tuh ends up dalam illusions of ini. Illusion untuk bikin perfect fake fake one gitu ya. Jadi fake itu cuma di kepala tapi nggak dalam experience gitu, nggak dalam langsung praktek langsung gitu ya. Jadi cuma uh, harus praktek ini harus praktek gitu gitu. Nah, terus ya ini contoh yang lain lagi gitu. Jadi kalau dalam kisah ini ya pemenangnya mostly datang dari bukan mostly ya, bahkan semuanya tuh datang dari kelas yang quantity over quality. Tapi gue sebenarnya bisa kritisi nih. Ini sebenarnya cerita fiksi ya. Nggak ada eksperimen nyatanya juga ya, gitu ya. Kalau gue kritisi kayak gini sih ya. Kalau kita bawa ke real case dunia nyata ya. Bagaimana kalau yang dalam 30 days ini bikin sebanyak mungkin tapi nggak pernah belajar apa-apa. Jadi cuma asal bikin aja, asal bikin aja, asal bikin aja gitu. Sedangkan kalau yang ini cuma cuma boleh bikin satu tapi sebagus mungkin. Tapi dia belajar belajar teorinya dulu, belajar dari yang terbaik dulu, nanya dulu, habis itu baru getting right at the first try gitu ya. Jadi mana yang lebih bagus kalau case-nya tuh se ekstrim itu ya. Yang satu tuh ekstrim bikin asal-asalan terus-terusan, yang satu ekstrim berencana dengan matang, baru percobaan pertamanya tuh langsung doing it right gitu ya. Gitu. Mungkin aja kelas B tuh akan menang kalau case-nya kayak gitu ya. Jadi ketika cuma asal-asalan bikin, itu juga mungkin aja lu nggak akan ngajarin apa-apa gitu ya. Jadi di realitanya sih gue cek ya, case ini tuh terjadi gara-gara lu boleh salahnya banyak, terus setiap lu salah belajar gitu kan. Dan lu bisa bikin sebanyak mungkin dalam 30 hari ke depan gitu kan. Jadi jelas lu akan lebih punya kualitas yang lebih bagus karena lu udah salah berkali-kali dan lu belajar dari setiap kesalahan lu gitu. Tapi kalau case-nya ekstrim bahwa ini cuma bikin asal-asalan, nggak pernah belajar apapun, pokoknya yang penting sebanyak-banyak lah, banyak-banyak lah ya. Kayaknya kelas B tetap akan yang menang gitu ya, kalau case kayak gitu. Tapi di kelas B ini, eh yang ekstrim jeleknya tuh mungkin gini, bikin perfect one tapi ini di teori doang gitu ya. Jadi kalau dalam case kita menggambar tuh nonton tutorial yang banyak, nonton apa nanya senior tapi nggak pernah gambar gitu ya. Gue pengen bikin komik tapi apapun apapun gue akan lakukan selain bikin komik itu sendiri gitu. Gue akan bikin ilustrasi, gue akan lakukan apa aja supaya bisa bikin ilustrasi yang bagus, tapi enggan melakukan satu hal yang paling penting untuk bikin ilustrasi, yaitu ya gambar gitu. Apapun asal jangan gambar gitu ya. Nah kayak gitu kan jadinya di kelas B ini ya nggak ada ini ya, nggak ada real case nya ya, jadi cuma teori-teori aja gitu ya. Cuma kalau dalam ceritanya ini ya, ya memang lebih besar kemungkinan kelas A yang akan menang sih, soalnya ini yang jam terbangnya lebih banyak, lebih rajin, lebih banyak salah, lebih banyak belajar. Yang ini tuh simpelnya kebanyakan teori ya, kebanyakan
overthinking gitu ya, kayak gitu. Nah, kalau gue cek di eksperimen gue ini ya, goals gue kan sekarang untuk mencapai quality Momoko Haru. Ya, sambil ya ini ya, sambil buat senang-senang, sambil buat belajar juga gitu. Nah, ini gue udah ngelaksanain 4 kali percobaan, yang keempat ini belum jadi ya, ini baru rough gitu ya. Nah, yang pertama ini gue habis pulang dari event gitu. Gue merasa diri gue tuh keren gitu ya. Bisa gambar dari pagi sampai sampai jam 11 malam gitu ya. Gue bisa gambar dari bangun jam 7 sampai jam 11 malam gitu ya. Karena environment-nya kan emang semuanya pada bikin ini juga kan, pada bikin udah produktif juga kan gitu. Ya, cuma sehari itu doang sih ya gitu. Nah, habis itu gue keren juga ya. Habis itu gue pulang dari event itu gue bikin full rendernya. Dan gue bikin itu dengan perasaan gue tuh keren gitu ya. Gitu. Nah, habis itu yang kedua, ini percobaan kedua itu gue datang dari gue ngide sesuatu yang keren apa yang keren banget di kepala gue gitu ya. Tapi eksekusinya tuh kayak mungkin berencana. Makanya ini kedua sebenarnya gue nggak terlalu suka sih hasilnya. Backgroundnya bagus, tapi secara ininya tuh kayaknya overall kurang menarik gitu ya. Nah ya, kayak gitu. Yang ketiga, ini tuh kerangka berpikir itu cuma ya udah coba bikin aja deh gitu. Kan ternyata bagus gitu kan. Happy accident ini gue sebutnya ya. Sketsa bagus, sketsa gue suka gitu kan. Ya udah habis itu dieksekusi dan hasilnya ini salah satu yang gue bisa banggakan lah ya gitu. Nah, tapi karena ini bagus, gue tuh jadi beban yang ke seterusnya harus nggak boleh lebih jelek dari ini gitu kan. Nah, karena beban itu gue jadi aduh gitu ya. Sekalipun gue tahu sih sebenarnya nggak usah dibebanin aja ya. Nggak apa-apa, lebih lebih jelek dari sebelumnya tuh nggak apa-apa. Yang penting terus coba aja gitu, terus bikin yang banyak aja gitu ya. Daripada harus stay ke kesuksesan yang udah pernah jadi stuck di situ aja gitu. Jadi takut, jadi ngelangkahnya tuh ragu-ragu gitu. Padahal mah kalau ini berhasil ya udah, ini gagal ya udah terus bikin aja gitu. Yang penting setiap percobaan ada konsius untuk oh ya next gue nggak boleh salah gini lagi. Next gue bentuknya ini deh gitu. Oh yang udah bener ini jadinya gue harus pertahanin nih gitu. Jangan usahain jangan sampai turun lagi. Tapi kalau sampai turun lagi ya udah nggak apa-apa. Dicek lagi kenapa sih turun lagi gitu ya. Jadinya tetap menggambarnya pressure-nya minim, tapi belajarnya juga maksimal gitu ya. Nah, makanya di gambar itu ada teknikal namanya thumbnail ya gitu. Thumbnail itu adalah bikin rangka-rangka kecil gini yang cepat jadinya. Terus ini ditunjukin ke klien untuk klien milih gitu. Nah, ini thumbnail gua kan sebenarnya fokusnya cuma buat pose sama komposisi aja ya. Jadinya ini sekali bikin paling 2 menit, 2 menit, 2 menit gitu kan ya. Kayak gitu. Gue cuma cari foto terus gue ikutin, udah taruh nanti kalau misalnya nih kliennya milih yang apa nih gitu. Baru gue eksekusi dari situ. Oh, posenya maunya ini gitu. Ini kalau case misalnya kliennya itu nggak ngasih pose ya gitu. Nah, kalau contoh yang menurut gue thumbnail yang keren banget itu punya Kevin Sidarta ya gitu. Nah, ini thumbnail yang udah kayak jadi ya. Sketchy tapi udah kayak jadi gitu. Nah, kayak gitu. Ini thumbnail juga sih gitu. Ini thumbnail buat klien pilih gitu kan. Bisa dilihat di karena dibuat game kartu ya, Hearthstone jadinya kalau di dalam frame gimana nih gitu. Nah, ya. Jadinya cara kita untuk quantity dulu adalah kita bikin low minimum ideas, generate ideas yaitu thumbnail. Nanti setelah di generate beberapa, baru kita pilih yang menurut kita yang terbaik gitu. Jadi nggak usah harus first try langsung bagus gitu ya. Gitu sih. Nah, jadi quantity leads to quality gitu ya. Jadi sudah jelas kan? Semakin banyak kalian gambar yang mindful ya, akan semakin bagus gambar kalian. Tapi yang nggak mindful aja sudah pasti makin bagus gitu daripada nggak gambar sama sekali gitu. Jadi stop overthinking, bikin yang banyak, setiap percobaan belajar sesuatu dari situ. Nah, terus you will be improved gitu ya. Dan jangan lupa belajar fundamental juga ya. Jangan di skip itu fundamentalnya. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.